Dinikahi, pura-pura masuk Islam, setelah punya anak, dia ancam. Kalau kamu mau tetap suami saya, ikut agama saya. Kalau kamu tidak mau, saya tinggalkan. Perempuan. Termasuk untuk Bapak Ustadz Abdul Somad, saya sebagai pastor, sebagai orang yang memberitakan salib Kristus, mengampunimu. Dan sekarang saya mendoakanmu. In Jesus' name. Shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana Ustadz Abdul Somad ya mulai panik dan mulai takut karena banyak orang yang murtad atau menjadi Kristen mengikut Yesus Kristus, dan dia mengatakan bahwa mereka itu sangat pandai sekali. Mereka menikah dengan orang Islam dan pura-pura masuk Islam, kemudian nanti setelah punya anak baru balik lagi ke Kristen. Menurut Ustadz Abdul Somad seperti itu kejadiannya. Nah teman-teman, sekalipun kita lihat ya, Ustadz Abdul Somad ini dia suka menghina, menghujat, menjelek-jelekan Kristen. Biar apa? Biar jangan ada yang tertarik dengan agama Kristen. Tetapi pada faktanya justru semakin hari semakin banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena dia menghina salib kemarin itu, ada juga pendeta yang mendoakan dia. Sekarang luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. Bisa tak dibuatkan undang-undang orang murtad ditangkap? Bisa. Melalui apa? Undang-undang. Yang buat undang-undang itu siapa? DPR. Yang pilih DPR siapa? Dinikahi, pura-pura masuk Islam, setelah punya anak, dia ancam. Kalau kamu mau tetap suami saya, ikut agama saya. Kalau kamu tidak mau, saya tinggalkan. Perempuannya tidak kerja, tidak ada duit, takut, akhirnya murtad. Pemurtadan dengan cara nikah, pura-pura masuk Islam, robah KTP, habis itu punya anak satu, murtad. Tak terhitung jumlah. Tidak apa-apa. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Daripada nanti menangis di akhir masa. Kakek-kakek, nenek-nenek umur 70 tahun datang ke kantor Basnas. Waktu itu saya Dewan Sosialisasi Basnas. Ustadz Somad nggak usah ikut rapat. Kenapa Pak Ketua? Ustadz, itu ada mau orang konsultasi. Ada apa Pak? Anak saya perempuan nikah dengan non muslim, dia mualaf masuk Islam. Setelah anak 3 dia murtad. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustaz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustaz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Saya waktu itu ragu mau ngasih tahu tegas siapa yang saya takut saya gitu dua-duanya meninggal. Saya bilang bapak pulang aja ke rumah, makan enak, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, mudah-mudahan Allah balikkan hatinya. Sudah tak tertolong lagi, bagaimana caranya? Ini berawal dari kenapa bisa anak nikah dengan orang tidak seakidah. Gara-gara nonton sinetron, gara-gara nonton artis infotainment. Beda agama nggak apa-apa. Dalam Islam tidak bisa. Dalam Islam yang pertama kali dilihat adalah agamanya. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Limaliha karena hartanya, wali asabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya. Tapi pandang yang keempat, fasfar bidzatid din, lihat agama. Taribat yadaka, kau akan selamat. Kalau mau mencari menantu laki-laki, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau ada orang yang meminang anakmu, maka yang pertama kau lihat din, agamanya, wa khuluquhu, akhlak. Ini mentang-mentang ada orang minang anak, begitu dibuka gorden dilihat mantu mobil baru, oh ini dia sesuai dengan istikharahku tadi malam, istikharah cinta. Oh inilah calon mantu kita. Padahal suaminya udah ngasih tahu, ojo ke susu Bu, inilah dia. Ternyata setelah dinikahi seminggu murtad dia. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Menangis anak pulang meleleh air mata. Mama, dunia tak dapat, akhirat melayang. Nauzubillah. Mesti tanya-tanya, mesti resek, mesti cerewet demi keselamatan anak. Yang sudah terjadi apa boleh buat. Nasi sudah jadi tai ayam. Orang sudah murtad, ibu cerita bubur jual lagi. Sebagai hamba Tuhan, saya beritakan hari ini, mari kita bawa dalam doa dan sikap saya pribadi dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Bahkan Tuhan Yesus Kristus juga sudah mengampuni. Bahkan sebelum melakukan kesalahan, jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Karena saya dan saudara sudah menerima pengampunan dari Yesus Kristus, maka hari ini
lepaskanlah pengampunan untuk saudara-saudara kita sekalian, termasuk untuk Bapak Ustadz Abdul Somad. Saya sebagai pastor, sebagai orang yang memberitakan salib Kristus, mengampunimu, dan sekarang saya mendoakanmu. In Jesus' name, glory to God. Bapak Ustadz Abdul Somad, kiranya rahmat anugerah, belas kasihan daripada Yesus Kristus yang terpaku di kayu salib, mati di bukit Golgota, memberikan rahmatnya, pengampunannya, belas kasihannya, dan juga kesehatan atas hidupmu, menyertai engkau dimanapun berada. Dan saat ini doa saya lepaskan, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, sesuatu yang baik terjadi atas hidupmu, karena Yesus Kristus mati di kayu salib, karena begitu besar kasihnya akan manusia. Ia rela korbankan segala-galanya supaya kita boleh menerima kehidupan yang baik dari Dia. In Jesus name, in Jesus name, I pray for Indonesia. Indonesia, damailah. Kami tolak roh perpecahan, kami tolak roh pertengkaran, kami tolak roh perselisihan. Meskipun berbeda Tuhan, tapi kami Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi kami satu di dalam tujuan, yaitu menjadikan Republik Indonesia menjadi negeri tercinta, aman, sejahtera, sentosa sampai selama-lamanya. In Jesus name, Indonesia penuh damai. Jesus bless Indonesia. Haleluya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan ya bagaimana pernyataan dari Ustadz Abdul Somad, bagaimana ceritanya tentang orang-orang yang sudah murtad, yang dimana menurut Ustadz Abdul Somad bahwa ada salah seorang yang beragama Muslim, dia pernah cerita tentang anaknya yang dimana dulu dia orang Kristen dan dia menikah dan masuk Islam, dan setelah punya anak dan mereka kembali murtad lagi teman-teman. Itu yang dikhawatirkan, itulah yang ditakuti, itulah yang dicemaskan oleh Ustadz Abdul Somad. Sehingga di dalam ceramah-ceramahnya ini dia selalu mengejek-ejek Kristen, dia mengolok-olok salib Kristus. Supaya apa? Supaya orang jangan tertarik dengan kekristenan lagi. Nah, dengan cara itu dia membela imannya teman-teman ya, dan membela agamanya, supaya ketika dia menjelekkan dan mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir misalnya kan, seperti kemarin itu, dan ketika mereka mendengarkan tentang ceramah yang dimana Ustadz Abdul Somad mengatakan ada jin kafir dalam salib, sehingga orang yang melihat salib jadinya trauma, jadi takut bahwa di dalam salib itu ada jin kafir, berarti orang Kristen itu menyembah menyembah jin ya yang ada di dalam salib itu. Padahal tidak demikian kekristenan. Dan lagian jawaban dari Ustadz Abdul Somad terkait pertanyaan jemaatnya yang menyinggung tentang jin kafir dalam salib itu tidak ada dalilnya. Apa yang dijawab oleh Ustadz Abdul Somad terkait pertanyaan itu sama sekali tidak ada dalil dan tidak ada datanya yang itu menguatkan jawaban Ustadz Abdul Somad itu sendiri teman-teman. Jadi itulah sebabnya Pastor Andi kemarin itu mendoakan Ustadz Abdul Somad. Sebenarnya mungkin Pastor Andi sendiri dia tersinggung ya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, sehingga dia mengajak kita sebagai orang Kristen ini untuk melepaskan pengampunan kepada Ustadz Abdul Somad. Janganlah kita benci kepadanya, janganlah kita menjadi memusuhi dia, jangan dendam sama dia. Kita orang Kristen diajarkan untuk mengampuni, bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita atau yang mengucilkan kita, yang memusuhi kita. Kita berdoa bagi mereka supaya Tuhan menjamah hatinya, dan itu yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon kepada kita. Mari kita mengampuni mereka yang selalu itu menjelek-jelekan kekristenan, apalagi mereka
oknum-oknum ustadz itu yang suka mengutip ayat-ayat Alkitab dan kemudian ayat itu dibelokkan teman-teman ya oleh mereka, supaya apa? Supaya orang jangan tertarik lagi dengan kekristen. Tetapi pada faktanya semakin dikutip ayat Alkitab, semakin diberitahukan ayat Alkitab itu kepada saudara-saudara seimannya, justru yang mendengarkan makin penasaran dan mereka mau mencari tahu kebenaran itu sendiri teman-teman, sehingga di kemudian hari nanti ketika mereka penasaran, mereka mencari dan mereka menemukan, disitulah mereka menjadi berubah haluan dan menjadi pengikut Kristus, karena bahan ejekan beberapa oknum ustadz adalah kekristenan, Alkitab dalam ceramah mereka, tetapi itu sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan iman Kristen. Justru semakin hari semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Itulah sebabnya juga Ustadz Abdul Somad itu mungkin ditolak di beberapa wilayah ya, termasuk di Kalimantan Barat kemarin atau di Kalbar, dan juga tidak hanya di situ, juga pernah dia ditolak di Singapura kemarin. Kenapa ditolak teman-teman? Karena itu akan berbahaya ceramah-ceramahnya yang selalu memojokkan golongan-golongan lain atau agama-agama lain, apalagi itu ceramahnya itu mengandung atau bernuansa provokasi teman-teman. Jadi wajar saja ya kalau negara Singapura itu menolak oknum ustadz yang seperti itu, karena dia menjaga kerukunan masyarakatnya, kerukunan umat beragama di dalam negaranya, dia menjaga itu. Nah, dan juga itu Kalbar sudah mulai menolak oknum-oknum ustadz yang suka memprovokasi. Jadi itu luar biasa. Mari kita tetap jaga kesatuan, mari kita tetap menjaga persaudaraan, mari kita tetap menjaga NKRI ini. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.